Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita Rahma, NIM 20591035. Saya dari kelas PGMI 2F. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karboksida dan air menjadi karbohidrat. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil atau disebut juga zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dengan jaringan xilem dan floem. Ketika cahaya matahari sudah muncul, klorofil akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Dari fotosintesis, glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Proses sintesis. Proses sintesis karbohidrat dari CO2 dan H2O yang digerakkan oleh energi cahaya. Reaksi CO2 direduksi menjadi karbon gula dengan pereduksi H2O. Percobaan CB Vanil 1941 dengan menggunakan 18O pada air CO2 tidak dilabel menggunakan bahwa O2 yang dihasilkan tidak berasal dari CO2 melainkan dari air. Berikut contoh gambar dari fotosintesis. Reaksi fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang merupakan fotosintesis pagi dan siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi gelap. Meskipun dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Pigmen yang terdapat pada kloroplas yaitu klorofil A memberikan warna hijau, klorofil B memberikan warna hijau tua, dan karoten memberi warna kuning sampai jingga. Adapun tahapan siklus Kelvin yaitu karboksilasi, reduksi, regenerasi produk yang dihasilkan, dan gula atau glukosa. Hasil fotosintesis di daun berupa glukosa ini akan disimpan di daun, di batang, di umbi, buah sebagai cadangan makanan dan diangkut ke seluruh jaringan tanaman melalui pembuluh angkut floem. Respirasi. Respirasi adalah suatu proses pengambilan O2 untuk memecahkan senyawa-senyawa organik menjadi CO2, H2O dan energi reaksi respirasi. C6H12O6 plus O2 menghasilkan 6CO2 plus H2O plus energi dari respirasi akan menghasilkan energi kimia ATP untuk kegiatan sintesis anabolisme pertumbuhan tanaman. Berikut contoh respirasi pada gambar. Respirasi energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP yang digunakan untuk pemeliharaan dan perkembangan tumbuhan. Adapun bagian respirasi, bagian tumbuhan yang aktif melakukan respirasi yaitu bagian sedang tumbuh seperti kuncup bunga, tunas, biji yang berkecambah, ujung batang, dan ujung akar. Jenis-jenis respirasi. Respirasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu proses respirasi yang membutuhkan O2 dari udara menghasilkan 36 ATP tiap satu molekul dan glukosa 2. Respirasi anaerob yaitu proses respirasi yang berlangsung tanpa membutuhkan O2, disebut juga fermentasi, menghasilkan 2 ATP tiap satu molekul glukosa. Hasil respirasi anaerob yaitu sama dengan asam sitrat, asam malat, asam laktat, dan asam oksalat. Faktor-faktor dan proses respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi tanaman yaitu ketersediaan substrat, ketersediaan oksigen, suhu, tipe, dan umur tanaman. Respirasi tanaman. Proses respirasi pada tanaman terjadi di organel sel yaitu mitokondria. Proses respirasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidasi, siklus Krebs, transfer elektron. Yang selanjutnya yaitu transpirasi. Peran transpirasi pengangkut air ke daun dan difusi air antar sel, penyerapan dan pengangkutan air hara, pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, pengaturan bukaan stomata, mempertahankan suhu daun. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi yaitu faktor lingkungan, tanaman, kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, dan air.
Ini kurang lebih contoh dari contoh transpirasi. Adapun antitranspiran yaitu senyawa kimia yang diberikan kepada tanaman dengan tujuan untuk menurunkan laju transpirasi. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.